Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viral Indonesia? Sebelum kalian lanjut, saya ingatkan, siapapun kalian yang sedang menonton ini, jangan pernah lewatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk mengubah cara kalian memandang dunia. Cek segera link di deskripsi, karena kisah yang akan saya bagikan ini, kisah nyata yang membuat saya merinding adalah tentang sebuah ilusi. Kita seringkali terlalu sering terjebak dalam ilusi penampilan luar. Kita mengukur nilai, kekayaan, dan bahkan kecerdasan seseorang dari label harga jas yang ia kenakan, dari merek mobil yang ia kendarai, atau dari tingginya jabatan di kartu namanya. Kalian harus tahu, kisah ini akan menghancurkan standar ganda itu berkeping-keping. Namaku Sekar Pitaloka Jin. Beberapa bulan lalu, namaku ada di setiap halaman depan majalah bisnis. Aku adalah CEO muda Grup Pitaloka, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan teknologi. Aku punya segalanya, gelar bergengsi dari luar negeri, mobil sport terbaru, dan kantor di lantai tertinggi gedung pencakar langit. Tapi, semua itu adalah topeng. Di balik kilau itu, perusahaanku ada di ujung tanduk. Salah perhitungan investasi telah membuat Grup Pitaloka berada di ambang kebangkrutan. Aku harus jujur pada kalian, menjadi CEO di usia muda adalah beban yang berat. Setiap tatapan, setiap pujian terasa seperti rantai emas yang mengikatku pada ekspektasi tak masuk akal. Ketika Grup Pitaloka terhuyung, aku merasa seluruh dunia menertawakanku. Reputasiku yang kubangun dengan keringat dan darah selama bertahun-tahun, kini hanya menjadi bahan gosip dan cemoohan. Aku tidak hanya takut kehilangan perusahaan, aku takut kehilangan diriku, identitasku yang selama ini kutentukan oleh keberhasilanku. Di satu malam yang dingin, saat pikiranku penuh dengan angka kerugian dan ratusan nasib karyawan yang terancam, aku pergi ke jembatan lama di tepi kota. Aku ingat malam itu berdiri di jembatan, bau air sungai yang dingin menyeruak, seolah siap menelan semua kegagalanku. Aku tidak berniat bunuh diri, sungguh. Aku hanya ingin lari, membuang semua masalah dan kesombonganku ke air malam yang gelap. Aku benci seragam mahal dan sepatu hak tinggi yang kupakai, simbol dari ilusi kekuasaanku yang runtuh. Aku hanya ingin menjadi Sekar, bukan Sekar Pitaloka Jin, CEO. Namun di sana, di titik terendahku, takdir mengirimkan seseorang. Aku ingat orang-orang berbisik, menyangka aku ingin melompat. Lalu dia datang. Seorang pria dalam seragam satpam lusuh, lencana namanya terukir sederhana, Bima Anggardali. Dia tidak panik, dia tidak mencoba menasihatiku tentang hidup dengan klise murahan. Dia tidak bertanya, apakah Anda baik-baik saja? Dia hanya berdiri di sampingku, diam, memancarkan aura ketenangan yang aneh dan menghanyutkan. Ketika aku akhirnya berbicara, dia mendengarkan. Dengan mata yang menyimpan kebijaksanaan yang mendalam, aku menceritakan rahasia bisnis tergelapku, utang yang mencekik, ancaman di listing saham, dan laporan keuangan yang dipoles. Lalu dia melakukan sesuatu yang membuatku nyaris terjatuh. Bukan karena tebing, tapi karena keterjegutan. Setelah mendengar ringkasan masalah keuanganku, pria dengan seragam satpam itu dengan tenang dan penuh keyakinan memaparkan solusi. Bukan solusi biasa, tapi analisis bisnis yang sangat spesifik, terperinci dan visioner yang bahkan konsultan terbaik pun takkan mampu menyajikannya. Nona, katanya, suaranya pelan tapi tegas. Perusahaan Anda terlalu bergantung pada leverage property. Itu sudah usang. Lakukan 3 hal, tarik dana investasi yang tidak profit, negosiasi ulang utang bank dengan penangguhan 3 bulan, dan yang terpenting, periksa dulu orang-orang korup di internal Anda. Itu penyakit utamanya. Reaksi Bima bukan simpati kosong. Dia mencondangkan badannya sedikit, seolah kami berdua sedang merencanakan kudeta keuangan rahasia. Dia menyebutkan nama-nama bank, estimasi persentase kerugian, dan bahkan regulasi pemerintah yang bisa kumanfaatkan untuk menunda pembayaran utang selama 90 hari ke depan. Dia berbicara tentang skema offshore yang digunakan oleh bendahara lamaku. Detail yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam tingkat elit intelijen keuangan. Aku termangu. Analisisnya begitu tajam, begitu logis, bahkan lebih baik dari presentasi konsultan keuangan yang kami bayar miliaran. Bagaimana mungkin? Dia hanya satpam. Dia tersenyum kecil, seorang membaca keterjegutanku. Aku bertanya, bagaimana?
Bagaimana Anda tahu semua itu? Dia hanya menjawab, saya melihat, saya mendengarkan, dan saya tidak terikat pada jargon akademik yang buta. Di matanya, aku melihat lautan pengalaman yang lebih dalam daripada semua sertifikat dan gelar yang kupunya. Perasaan karena aku baru saja menembui sosok yang jauh lebih besar dari gelarnya, seorang legenda yang sedang menyamar, membuatku merinding. Dia adalah kunciku, dan aku hanya melihat seragamnya. Ya, Bima Anggardali. Namanya akan kuingat selamanya sebagai guru, penyelamat, dan misteri terbesar dalam hidupku. Keterdesakan dan rasa malu bersaing dalam pikiranku. Nasihat Bima Anggardali terbukti benar. Perusahaanku mulai bernapas lega setelah aku menerapkan langkah-langkahnya. Kami berhasil menekan kebocoran internal dan bank memberikan perpanjangan waktu. Namun, demi mendapatkan suntikan modal besar untuk kelangsungan grup Pitaloka, aku harus menghadiri pesta penting yang akan menentukan masa depanku. Ini adalah pertemuan dengan Rajaid Harith Khan, ketua aliansi keuangan yang sangat berkuasa, yang dikenal sangat menghargai stabilitas dan penampilan. Aku harus datang dengan pasangan yang meyakinkan. Masalahnya, siapa yang akan kuajak? Semua rekan dan kenalanku adalah bagian dari dunia lama yang ingin kutinggalkan. Dunia yang penuh penilaian, transaksi, dan kepalsuan. Aku tidak ingin ada di antara mereka yang beranggapan bahwa aku membutuhkan mereka atau merasa berhak atas hidupku. Maka, dalam sebuah tindakan putus asa yang kubungkis dengan kenekatan, aku kembali mencari Bima Anggardali. Aku memohon padanya, aku tawarkan gaji 2 bulan. Kuberikan arloji mewah. Kukatakan semua yang ia minta akan kuberikan, hanya untuk waktu 1 malam. Ia menolak dengan sopan, menjelaskan bahwa komitmennya sebagai satpam meskipun terdengar konyol di telingaku adalah prioritas. Aku memaksanya, menggunakan segala rayuan dan bahkan ancaman sandiwara untuk bunuh diri lagi di tempat yang sama. Sampai akhirnya ia menghela napas panjang dan mengalah. Dia setuju untuk berperan sebagai kekasih 1 malamku menjadi tamengku agar aku tidak terlihat menyedihkan atau sendirian di mata para hiu finansial yang siap menerkam. Malam itu, di dalam ballroom mewah yang dipenuhi kilauan kristal dan bisikan transaksi multimiliar, Bima Anggardali yang kupakaikan setelan jas mahal yang pas di badannya menjadi pusat perhatian. Aku sudah memperingatkannya untuk diam, untuk sekadar mengikuti peranku, memegang tanganku dan tersenyum simpul. Tapi Bima bukanlah tipe pria yang bisa dibungkam oleh etiket sosial yang kosong. Saat rekan-rekan kerjaku dipimpin oleh Arga Bumi Setiandi, pewaris konglomerat yang dijodohkan denganku, mulai meremehkan dan bertanya tentang latar belakangnya yang misterius, Bima mulai berbicara. Dia berbicara dengan volume rendah, tapi suaranya membawa otoritas. Dia membahas prospek kenaikan suku bunga The Fed, prediksi pergerakan harga emas untuk kuartal mendatang, dan analisis properti real time yang membuat para eksekutif senior grup Pitaloka terpana, bahkan mencatat ucapannya diam-diam di ponselnya. Dia bahkan mengenali anggur vintage yang disajikan, menyebutkan tahunnya dengan akurat, tunjuk 3 Lafite katanya, dan dengan sinis mengoreksi bahwa botol yang dipajang di rak teratas ternyata adalah anggur palsu dari tahun yang berbeda, hanya kemasannya saja yang antik. Pengetahuannya melampaui semua orang di ruangan itu, membongkar kesombongan mereka satu persatu. Arga Bumi Sutriani menatapku dengan tatapan curiga yang intens, melihatku sebagai ancaman baru. Kekeguman itu tidak berlangsung lama. Kebenaran, seburuk apapun, selalu menemukan jalannya. Salah satu hadirin yang ternyata adalah manajer di perusahaan keamanan di tempat Bima bekerja, mengenali wajahnya. Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto profil karyawannya, lengkap dengan seragam satpam lusuh yang kukenal dari jembatan. Seketika suasana berubah drastis. Bisikan, ejekan, dan tawa merobek harga diriku. Penghinaan itu terasa dingin, menusuk tulang. Dia cuma satpam, desis Arga Bumi Setiandi dengan nada jijik, membiarkan kebenciannya meledak. Kau ditipu, Sekar. Dia hanya pura-pura kaya, memanfaatkanmu. Aku merasa malu, harga diriku hancur. Tapi anehnya, di tengah kehinaan itu, aku melihat kemarahan yang membara di mata Bima. Dia tidak marah karena dihinakan. Dia marah karena aku, Sekar Pitaloka Jin, harus menanggung malu itu.
Aku membela Bima, berteriak bahwa aku mencintainya dan semua itu adalah rencanaku hanya untuk menyelamatkannya dari amukan para pengusaha sombong. Aku tidak tahu saat itu kejutan sesungguhnya. Kejutan yang mengubah segalanya baru akan mulai. Panggung kehinaan sudah sempurna. Aku berdiri di sana, basah kuyup setelah salah satu dari mereka menyiramku dengan anggur. Sementara Bima Anggardali berusaha menenangkanku dengan sapu tangan yang anehnya bersih. Saat itu, aku merasa benar-benar sendiri, terisolasi dari dunia yang kutinggalkan dan dunia baru yang coba kubangun. Aku telah mempertaruhkan segalanya, reputasiku, untuk pria yang hanya seorang satpam di depan para pengusaha yang selama ini aku hormati. Aku sudah siap untuk dicampakkan oleh semua orang, termasuk Bima. Tapi tiba-tiba, gemuruh bisikan di ruangan itu berhenti total. Keheningan yang menakutkan menyelimuti ballroom, seolah ada kekuatan goib yang menghentikan detak jantung semua orang. Pintu ballroom terbuka. Raja Iharitkan, ketua aliansi keuangan yang ditunggu-tunggu, tokoh yang kehadirannya di pesta ini menentukan nasib perusahaan, melangkah masuk. Aura kekuasaannya menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Semua orang membungkuk, menundukkan kepala. Inilah momen kebenaran. Aku yakin Raja I akan ikut mencemoohku, atau bahkan membatalkan semua kerjasama dengan grup Pitaloka karena skandal memalukan ini. Raja Iharitkan berjalan lurus, melewati kerumunan orang-orang kaya yang kini tampak seperti patung lilin dan berhenti tepat di hadapan kami. Dia menatap Bima, lalu ke arahku. Ekspresinya tidak terbaca. Kemudian dia melakukan sesuatu yang membuat waktu seolah berhenti. Raja I, pria paling disegani di dunia bisnis yang dikenal karena sifatnya yang dingin dan perhitungan, dengan senyum ramah dan hormat yang tulus, menyapa Bima. Kakak ipar, katanya. Hanya 2 kata, kakak ipar. Suara itu bergema, mengoyak keheningan. Seluruh ruangan hening. Para pengusaha yang beberapa detik lalu menertawakanku, kini wajahnya pucat pasi, seperti melihat hantu yang baru saja dihidupkan. Siapa yang berani memanggil Raja Iharitkan dengan sebutan adik? Siapa yang memiliki kehormatan setinggi itu sehingga seorang Raja I harus membungkuk? Kekuatan apa yang tersembunyi di balik seragam keamanan itu? Jawabannya ada di sana, di hadapan kami semua. Namun tak seorang pun berani mengucapkannya. Gelombang pertanyaan itu langsung tenggelam oleh tekanan yang lebih pribadi dan mencekik. Keluarga Lido yang membesarkanku tidak peduli dengan drama Raja I. Mereka semakin mendesak, menuntut ketaatan buta. Mereka sudah menerima mahar senilai 2 triliun dari keluarga Setiadi dan Argabumi, calon suamiku. Aku harus menikah dengan Argabumi, kata mereka, demi membalas budi dan menyelamatkan muka keluarga. Kamu adalah produk kami, teriak pamanku. Kamu harus tahu diri, mahar sudah diterima. Sekar, kamu harus tahu balas budi. Aku merasa mual. Aku adalah objek, komoditas yang nilai jualnya ditentukan oleh kontrak dan utang budi. Aku tidak tahan lagi dengan belenggu itu. Aku menatap mata Bima, dan aku melihat kejujuran di sana. Kejujuran yang tidak pernah aku temukan pada Arga atau siapapun di dunia jet-jet yang penuh kemunafikan ini. Aku menyadari satu hal. Aku harus mengambil alih kemudi hidupku sendiri sebelum terlambat. Keputusanku bulat. Di acara pertunanganku sendiri, di hadapan semua orang, di tengah tatapan terkejut Argabumi Setiadi yang kini tampak menyedihkan dan wajah marah paman-pamanku, aku mengumumkan pengunduran diriku. Aku berjalan ke panggung, mengambil mikrofon dan mengumumkan dengan suara yang bergetar tapi tegas. Mulai hari ini, saya, Sekar Pitaloka Jin, melepaskan posisi CEO Grup Pitaloka dan semua saham kendali saya. Aku bukan lagi boneka mereka. Aku bukan lagi jaminan utang mereka. Aku memilih Bima, bukan karena sandiwara, tapi karena dia melihatku apa adanya, bukan statusku. Aku memilih diriku sendiri, meskipun itu berarti aku harus menghilangkan segalanya dan menjadi orang miskin.
itulah harga kebebasan yang harus kubayarkan. Pengunduran diriku ibarat bom atom yang benar-benar meledak di ruangan itu. Para anggota dewan direksi panik, pamanku nyaris jantungan, dan Arga Bumi Setiadi berteriak bahwa aku sudah gila, mengancam akan menuntutku. Tapi kejutan belum berakhir. Satu persatu, orang-orang terbaik di grup Pitaloka bangkit dari tempat duduk mereka. Yang pertama adalah Galang Prawirali, manajer proyek andalanku yang selama ini kukira hanya bawahan biasa. Dia berdiri di depan pamanki, menolak mengambil alih kepemimpinan perusahaan yang sedang sekarat, dan mengumumkan pengunduran dirinya. Saya memilih untuk tidak bekerja di perusahaan tanpa Ibu Sekar. Loyalitas saya bukan pada logo, tapi pada kepemimpinan. Katanya meniru gaya bicara Bima. Suaranya sedikit lantang namun berwibawa. Aku terharu. Ternyata kebaikan dan loyalitasku dihargai lebih dari yang kubayangkan. Kemudian aku tahu rahasia yang lebih mengejutkan. Galang Prawirali, manajer yang kuandalkan, adalah putra Bima Anggardali. Ayah dan anak ini bekerja di bawah hidungku tanpa aku tahu koneksi mereka. Konflik berlanjut semakin memanas. Keluarga Setiari tidak terima. Arga Bumi didorong oleh amarah, ego, dan kerugian finansial yang besar mencoba menculikku. Aku disekap di dalam mobilnya, dipaksa untuk kembali ke rencana pernikahan. Aku menolak, berteriak bahwa perasaanku pada Bima adalah nyata, bahwa aku tidak akan pernah kembali ke hidup palsu itu. Tiba-tiba, mobil kami dihentikan secara paksa. Bukan polisi, bukan satpam, tapi iring-iringan mobil mewah yang dipimpin oleh Raja I Harit Khan dan beberapa taikun lain. Dengan ketenangan seorang raja yang mengintervensi masalah remeh, Bima menghampiriku. Dia menarikku dari mobil Arga, seolah sedang mengambil barang miliknya. Arga yang biasanya sombong, kini hanya bisa menunduk, takut pada kekuatan tak kasat mata yang dimiliki Bima. Di tengah kekacauan, Bima bertanya pada Raja I, apakah masih ada harapan bagi pria di usia mereka untuk mencintai? Raja I tertawa, membesarkan hati kakak iparnya dan berkata, cinta sejati tidak mengenal usia atau seragam, Kak. Malam itu setelah segala drama berlalu, kami duduk berdua di sebuah kedai sederhana. Tempat pertama kali kami bertemu, menikmati mie sapi dan anggur murah. Aku sudah kehilangan pekerjaan, hampir diculik, dan memutuskan hubungan dengan keluargaku. Tapi aku merasa paling bebas seumur hidupku. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi ekspektasi yang menyesakkan. Dengan hati yang tulus, didorong oleh keberanian yang baru kutemukan, aku melamar Bima Anggardali secara sungguhan. Aku tidak peduli kau satpam atau pengangguran, kataku air mata mengalir. Aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri. Ayo, kita menikah sungguhan. Bima menatapku, matanya yang tenang kini mencalarkan kehangatan yang tak tertahankan. Dia tersenyum. Dan di sana, di kedai kecil itu, ia akhirnya membuka rahasia terbesar yang ia sembunyikan selama ini. Namaku yang sesungguhnya adalah Teritano. Katanya, aku terpaku. Teritano. Nama yang legendaris, nama yang sering kulihat di sampul buku-buku teori ekonomi yang bahkan terlalu rumit untuk kupelajari. Pria yang kusewa sebagai pacar palsu, pria yang kukira hanya seorang satpam sederhana, adalah seorang maestro keuangan yang sangat dihormati. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya, mencari kedamaian dan kejujuran dalam kesederhanaan, dan ia menemukannya padaku. Sekar Pitaloka Jin adalah nama yang dulu terbiasa bernegosiasi triliunan. Tapi malam itu, aku takut setengah mati membawa Teritano, suamiku, ke rumah orang tuaku. Kami sudah menikah, kami punya buku nikah, tetapi keluargaku tetap tidak percaya. Mereka tetap skeptis, mereka tetap meremehkan. Ibuku yang kini tahu bahwa Bima adalah ayah dari manajerku mengancam akan mematahkan kaki suamiku. Pamanku menganggap Teritano hanya pembohong dan pecundang yang menipu putrinya. Mereka terus menuntut bukti. Mana mungkin dia bisa memberikan mahar, Sekar, dia cuma satpam. Mahar yang kami terima dari Arga Bumi sudah 2 triliun. Dia bisa kasih apa? Teriak mereka. Wajahnya penuh amarah dan rasa malu. Tidak percaya pada buku nikah, apalagi pada cinta. Mereka hanya percaya pada uang dan status. Dan Teritano, di mata mereka, tidak memiliki satu pun. Teritano hanya tersenyum tenang, membiarkan badai hinaan dan kemarahan itu berlalu.
ia membiarkan mereka meremehkannya. Memahami bahwa kesabaran adalah bagian dari rencana besar. Dan kemudian drama puncaknya dimulai. Tiba-tiba, sebuah iring-iringan mobil mewah datang memenuhi jalan di depan rumah, membuat tetangga berbondong-bondong keluar. Pengawal-pengawal berjas hitam berbaris rapi membuka jalan bagi para tamu terhormat. Raja Ai Harith Khan masuk diikuti oleh puluhan pengusaha paling sukses, paling berkuasa, yang namanya selalu ada di daftar Forbes. Tuan Hu dari Sekuritas Hupsa, Pak Indra dari Grup Manning, dan Tuan Willy dari Investasi Soreta. Mereka semua datang bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai delegasi mahar yang diutus oleh Teritanu. Paman dan bibiku yang tadinya berteriak histeris kini membeku, mulut mereka menganga, wajah mereka pucat seperti kapur, gemetar melihat deretan nama besar yang harusnya mereka hormati. Satu persatu, para tycoon itu maju, menyampaikan hadiah pernikahan. Raja Ai Harith Khan memberikan kontrak investasi triliunan rupiah dan posisi di aliansi keuangannya. Tuan Hu dari Sekuritas Hupsan memberikan investasi 10 triliun rupiah. Pak Indra dari Grup Manning memberikan 1.000 hektar tanah dan fasilitas pabrik. Tuan Willy dari Investasi Soreta memberikan mahar properti dan aset senilai 60 triliun rupiah. Totalnya mencapai puluhan triliun rupiah, membanjiri meja tamu gena dokumen kontrak dan kunci aset. Paman dan ibuku pingsan di tempat. Mereka tidak dapat memprosesnya. Pria yang mereka hina, yang mereka anggap tidak layak adalah sumber kekayaan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Raja Ai kemudian menjelaskan dengan senyum bahwa semua aset itu bahkan tidak sebanding dengan 1/1000 dari total kekayaan Teritanu. Pria yang mereka hina adalah sebuah institusi, sebuah kerajaan finansial global. Aku, Sekar Pitaloka Jin, akhirnya menyadari kebenaran mutlak. Teritanu, suamiku, adalah seorang legenda hidup, seorang maestro keuangan yang namanya dihormati di Wall Street hingga Eropa. Dia bukan hanya satpam, tapi juga penulis buku ekonomi wajib untuk mahasiswa doktoral di seluruh dunia. Seluruh hidupnya adalah sebuah pelajaran tentang kerendahan hati. Kisahku, kisah CEO yang jatuh cinta pada satpam, adalah pengingat yang menyakitkan bagi kita semua. Jangan pernah menilai potensi seseorang dari penampilan luarnya. Kerendahan hati seringkali menutupi kekayaan dan kekuatan yang tak terhinggap. Teritanu, sang legenda, memilihku bukan karena jabatanku yang tinggi, tapi karena aku berani melihat kejujuran di balik seragamnya yang lusuh itu. Ini adalah akhir dari kisah Sekar Pitaloka Jin dan Bima Anggarli sang Teritanu. Terima kasih sudah mengikuti kisah viral ini sampai akhir. Sekarang saatnya kalian mengambil langkah. Jangan terjebak dalam ilusi penampilan luar. Beranilah melihat nilai sejati di balik kesederhanaan. Like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang masih suka menilai dari covernya. Sampai juga di kisah viral berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.